Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan produk STEAM berupa media pembelajaran Gunung Meletus untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial kelas 4 dengan materi energi dan perubahannya. Yang pertama yaitu media ini dibuat sebagai sarana pembelajaran interaktif agar siswa dapat memahami konsep energi melalui kegiatan eksperimen yang menarik dan menyenangkan. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan alam sosial di sekolah dasar itu membutuhkan media yang menarik agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi. Salah satu materi yang cukup sulit dipahami siswa adalah energi dan perubahannya, karena materi tersebut bersifat abstrak. Oleh karena itu, kami membuat media pembelajaran gunung meletus berbasis STEAM agar siswa dapat belajar melalui praktik secara langsung. Media ini menggabungkan unsur sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam PowerPoint ini ada penjelasan mengenai menjembatani teori abstrak dengan praktik nyata. Nah, yang pertama yaitu ada konsep energi bersifat abstrak. Siswa pasif, materi sulit dibayangkan. Dan yang untuk yang kedua yaitu pendekatan STEAM integratif. Siswa belajar aktif melalui eksperimen langsung, yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam sosial di sekolah dasar itu membutuhkan media yang memancing aktivitas fisik dan kognitif agar konsep energi menjadi nyata. Nah, di dalam tujuan media pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu untuk membantu siswa memahami konsep energi dan perubahan energi. Dan yang untuk kedua yaitu melatih keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Dan yang ketiga yaitu membuat pembelajaran ilmu pengetahuan alam sosial menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Dan untuk yang keempat yaitu mengenalkan pembelajaran berbasis tim kepada siswa sekolah dasar. Dan untuk selanjutnya, produk yang kami buat adalah miniatur gunung meletus yang dapat mengeluarkan cairan seperti lava. Media ini dibuat menggunakan bahan seperti botol plastik, jarum suntik, selang kecil, baking soda, cuka, pewarna makanan, serta bahan dekorasi lainnya. Dan ada tumbuh-tumbuhan juga, yaitu tumbuhan paku. Nah, cara kerja media ini yaitu dengan mencampurkan baking soda dan cuka, sehingga menghasilkan reaksi kimia yang menimbulkan letusan seperti gunung berapi. Nah, yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan Mbak Aulia Putri mengenai 4 pilar tujuan pembelajaran media. Nah, yang selanjutnya, empat pilar pem- empat pilar tujuan pembelajaran media. Yang pertama, siswa itu bisa memahami konsep dengan memvisualisasikan wujud nyata dan energi dan perubahannya. Yang kedua, pembelajaran menjadi aktif dengan mengubah suasana kelas IPAS menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Yang ketiga, melatih untuk berpikir nalar, yaitu mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Dan yang keempat, pengenalan STEAM, yaitu menanamkan fondasi literasi, sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika sejak dini. Nah, yang selanjutnya, anatomi gunung meletus, itu ada sring pendorong cairan yang terbuat yang dari botol dari suntik. Yang selanjutnya, kawah keluarnya lava tiruan dari atas. Nah, yang selanjutnya botol plastik, ruang magma atau wadah baking soda. Yang selanjutnya selang kecil, pengalir cuka. Yang selanjutnya dekorasi tanaman dan alas karton. Terbuat dari bahan sederhana yang mudah didapatkan seperti botol plastik, sring, selang, baking soda, cuka, dan pewarna makanan. Nah, yang selanjutnya agar tahu, kita akan menampilkan video tentang gunung meletus.
sebelum Mbak Aulia menjelaskan mengenai STEAM-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai anatomi media gunung meletus tadi dari demonstrasi produk media gunung meletus itu pada saat jarum suntik didorong, cairan cuka masuk ke dalam botol yang berisi baking soda yang di dalam gunung meletusnya itu ada sejenis botol lem mineral yang saya masukkan di situ. Nah, di situ saya isikan seperti baking soda dan cuka. Nah, reaksi antara baking soda dan cuka menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas tersebut menciptakan tekanan yang mendorong cairan keluar melalui kawah gunung sehingga terlihat seperti gunung meletus. Nah, melalui demonstrasi ini, siswa dapat memahami konsep energi dan perubahannya, energinya secara nyata. Nah, yang selanjutnya Mbak Aulia Putri bisa menjelaskan mengenai STEAM-nya dari media tersebut. Silakan, Mbak. Nah, yang selanjutnya menganalisis reaksi kimia atau sains. Pada aspek sains, media ini menunjukkan adanya reaksi kimia antara baking soda dan cuka. Reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida yang menciptakan tekanan sehingga cairan terdorong melalui kawah gunung. Melalui percobaan ini, siswa dapat memahami bahwa energi dapat menyebabkan perubahan gerak. Pembelajaran sains menjadi lebih mudah dipahami karena siswa dapat melihat prosesnya itu secara langsung. Nah, yang selanjutnya ada teknologi. Aspek teknologi terlihat dari penggunaan alat seperti shrink dan selang kecil. Shrink digunakan untuk mendorong cairan, sedangkan selang digunakan untuk mengalirkan cairan menuju ke ruang magma. Penggunaan alat tersebut digunakan untuk membantu simulasi gunung meletus menjadi lebih realistis dan menarik. Teknologi sederhana ini membantu pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, di situ terdapat jarum suntik sebagai alat kontrol pendorong cairan. Nah, selanjutnya ada selang yang ada tanda panahnya itu jalan tertutup menuju ke ruang magma. Yang selanjutnya, engineering-nya. Aspek engineering terlihat pada proses merancang dan menyusun media pembelajaran. Botol, selang, dan kawah gunung harus dipasang dengan tepat agar cairan dapat keluar melalui bagian atas gunung. Selain itu, bentuk gunung juga dirancang agar menyerupai gunung asli. Dalam proses ini diperlukan ketelitian, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Eva. Oh ya, mohon maaf. Mengenai artnya, yaitu estetika visual penghidup suasana. Di dalam gunung meletus ini, saya memberi warna, ada warna hitam untuk batuannya, untuk coklat untuk tanahnya, merahnya untuk lavanya. Nah, penambahan tanaman asli dan detail terstruktur menghadirkan sensasi visual yang imersif, yaitu sentuhan seni mengubah alat peraga kaku menjadi miniatur estetis. Visual yang menarik adalah kunci utama untuk merebut minat dan fokus belajar siswa sekolah dasar. Nah, untuk artnya saya akan menjelaskan aspeknya, yaitu terlihat pada proses menghias dan mewarnai gunung. Gunung dicat menggunakan warna hitam, coklat, dan merah agar tampak seperti gunung asli yang mengeluarkan lava. Nah, tambahan tanaman dan dekorasi lainnya membuat media terlihat menarik dan estetis. Nah, melalui unsur seni, media pembelajaran menjadi lebih kreatif dan mampu meningkatkan minat belajar siswa. Dan untuk yang selanjutnya mungkin bisa di slide selanjutnya.
Oke, untuk yang selanjutnya ada perhitungan proporsi dan takaran, yaitu ada mathematics, proporsi spasial, yaitu mengukur dimensi kardus dan kerangka gunung agar bentuk proporsional dan presisi saat diletakkan di meja kelas. Nah, untuk yang selanjutnya ada takaran dan rasio, yaitu menentukan rasio takaran cuka dan baking soda yang akurat agar letusan berlangsung optimal, tidak terlalu kecil, dan tidak sampai meledak berlebihan. Nah, di dalam mathematics ini, aspeknya yang digunakan saat menentukan ukuran media dan mengukur takaran bahan, yaitu ada takaran baking soda dan cuka harus sesuai agar letusan dapat berlangsung dengan baik. Nah, selain itu, pengukuran gunung juga dilakukan agar media terlihat proporsional dan mudah digunakan. Nah, melalui kegiatan ini, siswa belajar bahwa matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, se- oke, untuk yang selanjutnya itu ada sintesis pembelajaran. Nah, mengapa sih harus tim? Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu untuk yang pertama ada sains, yaitu konsep alam terbukti. Dan untuk yang teknologi, yaitu alat membantu simulasinya. Dan untuk yang engineeringnya, yaitu struktur menopang fungsi. Dan untuk artnya, yaitu ada estetika mengundang minat. Nah, dan untuk matematiknya, yaitu ada akurasi menjamin keberhasilan. Nah, siswa itu tidak hanya menerima teori di papan tulis saja. Mereka membangun, mereka mengukur, menghias, dan menguji fenomena alam secara langsung dengan kedua tangan mereka. Nah, di situ kan sudah dijelaskan ya untuk sintesisnya. Dan yang selanjutnya mungkin ada urgensinya, Mbak. Oh, bisa di slide selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada urgensi, yaitu urgensi implementasi STEAM di sekolah dasar. Nah, ini ada tiga, yaitu yang pertama ada sifat materi, yaitu dalam pembelajaran tradisionalnya, yaitu abstrak dan teoritis, dan untuk pendekatan STEAM, gunung meletusnya, yaitu konkret dan dapat disentuh. Nah, untuk peran siswanya dalam pembelajaran tradisional, yaitu pendengar pasif, dan pendekatan STEAM, gunung meletus, yaitu eksplorator aktif atau kolaborasi. Dan untuk fokusnya, pembelajaran tradisionalnya itu hafalan konsep, dan untuk pendekatan STEAM gunung meletusnya, yaitu sebagai pemecahan masalah dan kreativitas. Nah, di era teknologi saat ini, pendidikan ilmu pengetahuan alam sosial di Indonesia menuntut lebih dari sekedar teori, yaitu mempersiapkan kelas dengan media STEAM adalah langkah awal mencetak generasi pemikir kritis dan inovatif. Nah, untuk urgensinya STEAM di Indonesia, pembelajaran STEAM penting diterapkan di Indonesia karena mampu melatih kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, di era perkembangan teknologi saat ini, siswa tidak hanya membutuhkan teori, tetapi juga keterampilan praktik dan pengalaman belajar secara langsung, yaitu melalui pembelajaran STEAM. Siswa dapat belajar secara aktif, kreatif, dan inovatif. Dan untuk yang selanjutnya mengenai persiapan implementasi di SD, mungkin Mbak Aulia bisa menyampaikan. Terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan persiapan implementasi di sekolah dasar. Dalam implementasi pembelajaran STEAM di sekolah dasar, guru perlu menyiapkan alat dan bahan yang baik. Guru juga perlu memahami konsep materi IPAS dan memastikan keamanan siswa selama kegiatan praktik pembelajaran. Yang selanjutnya, integrasi STEAM pada produk. Nah, produk gunung meletus ini telah mengintegrasikan seluruh unsur STEAM, yaitu
Sains terlihat pada reaksi kimia antara baking soda dan cuka. Yang selanjutnya, teknologi terlihat pada penggunaan shrink dan selang. Yang selanjutnya, engineering terlihat pada proses perancangan media. Art terlihat pada pewarnaan dan dekorasi gunung. Mathematics terlihat pada proses pengukuran bahan dan ukuran benda. Nah, jadi seluruh unsur tersebut saling berkaitan dalam satu kegiatan pembelajaran. Selain itu, eh, media ini juga memiliki manfaat. Media pembelajaran ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, siswa membantu memahami siswa memahami materi secara konkret. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, melatih kreativitas dan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, membantu siswa belajar melalui praktik langsung. Yang kelima, meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dengan media ini, pembelajaran IPAS menjadi lebih interaktif dan bermakna. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Eva untuk kekurangan dan penutupnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada kekurangan produknya. Mungkin dalam kekurangan produk yang kami buat dalam pelajaran media gunung meletus, materi ilmu pengetahuan alam sosial, yaitu dalam media pembelajaran ini masih memiliki kekurangan. Nah, letusannya itu kadang tidak dapat berlangsung lama karena bahan cepat habis, dan selain itu cairan terkadang terkadang itu bocor pada bagian selang sehingga perlu diperbaiki. Sehingga perlu perbaikan agar media dapat bekerja lebih maksimal. Tapi di media kami itu tidak terjadi ya karena eh, selangnya yang kami buat itu selang tebal jadi tidak terjadi seperti itu. Mungkin kalau saya lihat di referensi yang lainnya terdapat seperti itu. Nah, namun demikian, media ini tetap dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang menarik dan inovatif bagi siswa sekolah dasar. Dan mungkin demikian presentasi produk STEAM kelompok kami mengenai media pembelajaran Gunung Meletus untuk materi ilmu pengetahuan alam sosial kelas 4 tentang energi dan perubahannya. Nah, kami berharap media ini dapat membantu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan bagi siswa di sekolah dasar. Nah, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.